Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang pertama. Jadi untuk mata kuliah pendidikan sosial dan budaya. Pada kali ini kita akan mulai masuk di materi ya. Setelah kemarin itu kita membahas beberapa hal teknis soal perkuliahan. Hari ini kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu soal definisi pendidikan dan budaya sosial budaya masyarakat. Oke, untuk teknis yang sudah saya sampaikan kemarin itu ada perubahan. Jadi untuk presensi akan kita gunakan waktu yang lebih lama ya, lebih longgar. Jadi sekitar 4 jam. Jadi saya buka sampai 4 jam. Sehingga kalian bisa presensi dengan agak longgar. Ini karena saya melihat ketika pembelajaran e-learning di kampus itu memang agak lemot secara website e-learningnya, sehingga saya merasa harus menambah jam agar bisa digunakan dan bisa presensi lebih enak seperti itu. Soalnya ketika cuma 1 jam itu terlalu cepat, dan ketika nanti ada trouble di website, bukan ke jaringan ya, tapi website, nanti akan susah untuk presensi. Padahal presensi itu penting untuk nanti menentukan bisa ikut ujian atau enggak. Oke, kita masuk yang pertama ya, jadi definisi pendidikan dan sosial budaya masyarakat. Untuk yang pertama, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbeda dengan mata kuliah yang dulu-dulu kita pelajari ya, ataupun mata kuliah yang bukan mempelajari atau membuat sesuatu yang sudah ada, ataupun kita gunakan ilmu sebagai ilmu baru, tetapi kita adalah menelaah atau menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Titik utamanya adalah menganalisa, menelaah permasalahan secara saintifik ya. Saintifik itu berarti terukur secara ilmiah. Kemudian komprehensif itu adalah saling berhubungan, general itu umum, integral itu jadi saling keterkaitan. Interdisipliner adalah kita akan menggunakan berbagai macam ilmu. Kemudian empirik itu dapat diangkakan baik dapat dinilai. Itu walaupun itu kita ada gejala sosial, tapi dengan ini kita dituntut untuk sebagai mahasiswa itu dituntut untuk bisa menilai dengan empirik. Jadi kapasitasnya seperti ini. Jadi mata kuliah ini tuh berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi agak spesifik ke bagaimana menelaah, menganalisa, kemudian lebih mengenal lingkungan dengan observasi seperti itu. Tentu dengan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari dan kita bahas di sini, nanti alokasinya untuk pemikiran nanti adalah menganalisa. Dan itu berhubungan dengan kehidupan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi itu hakikat mata kuliah yang akan kita pelajari. Kemudian pokok utama untuk pembahasan mata kuliah ini adalah menguasai teknologi dan untuk mempertahankan hidup. Jadi kita tahu bahwa perubahan teknologi ini menjadi suatu yang lumrah dan menjadi suatu yang mengubah gaya hidup masyarakat. Jadi kita akan menelaah
bagaimana teknologi ini berkembang di masyarakat. Kemudian wajib menstabilkan penduduk untuk menghindari ledakan. Perubahan-perubahan sosial ini mengarahnya lebih ke bagaimana penduduk itu saling berkonfrontasi dengan laju budaya. Jadi kita sebagai orang yang terpelajar itu dituntut untuk menstabilkan, maksudnya lebih bagaimana kita tidak larut dalam perubahan teknologi yang kalau kita terlalu sering di sana akan terjadi perubahan yang sangat signifikan yang jelek ya. Jadi kita harus menstabilkan untuk menghindari ledakan. Ledakan di sini maksudnya adalah beberapa hal yang buruk seperti itu. Kemudian wajib mengembangkan peran sosial dan mengatur kehidupan yang produktif, stabil, dan damai. Nah, tujuan utamanya juga di sini, jadi mengembangkan kehidupan yang produktif, stabil, dan damai, walaupun kita digempur perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan teknologi yang lebih maju. Nah, di sini ada beberapa aspek ya, ada 5 aspek. Aspek yang nanti bisa dibaca sendiri, bahwa di sini itu saya agak ambil ya, biar kelihatan. Jadi yang pertama adalah pendidikan. Itu adalah proses pendewasaan dan pengembangan kepribadian. Nah, ini. Jadi di bidang pendidikan, aspek yang akan kita pembelajaran ini adalah proses pendewasaan dan pengembangan kepribadian. Di sini nanti ada banyak sekali bab-bab yang membahas tentang kepribadian. Kalau seperti ini seperti apa? Kemudian pokok utamanya adalah untuk proses pendewasaan. Kemudian lingkungan ya. Lingkungan itu ada, nanti akan ada berbagai macam kondisi di masyarakat soal interaksi antara sesama, kemudian dengan ekologi, kajian ekologi dengan alam, ya, kemudian hubungan antara alam dengan manusia. Walaupun kita tergerus kemajuan teknologi, tapi kita tetap adalah dekat dengan alam. Nah, bagaimana kita menstabilkan pranata itu untuk menjadi kestabilan seperti itu. Kemudian di aspek interaksi sosial nanti juga ada kajian tentang psikologi sosial, psikologi sosial dan bidang ilmu sosial lain. Ini tentang hubungan antar manusia ya. Di masyarakat banyak sekali hubungan antar manusia ya. Kemudian bagaimana tindakan-tindakan itu akan kita pelajari sebagai wujud kita sebagai orang sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian budaya. Budaya di sini tentang bagaimana kita mempelajari tentang sejarah, tentang kemanusiaan. Jadi sejarah di sini berarti bahwa dengan hal ini, dengan mata kuliah ini, kita akan tahu bahwa bagian dari sejarah itu adalah yang membentuk kita sekarang. Jadi dari situlah kita dapat tahu cikal bakal kita, hakikat kita sebagai manusia. Kemudian teknologi. Nah, ini. Jadi nanti ini juga akan menjadi faktor utama dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dan ini menjadi hal pokok dan banyak akan kita banyak bahas karena memang salah satu hal yang mencolok di perubahan sekarang ya, soal bagaimana sosial budaya itu berubah karena teknologi seperti itu. Nah, pada mata kuliah ini nanti saya akan banyak untuk studi kasus tentang permasalahan di masyarakat, entah itu permasalahan sosial, teknologi seperti itu, ataupun permasalahan budaya. Dan itu nanti akan kita pelajari dalam tiga pendekatan atau 3 cara sudut pandang. Yang pertama adalah monodisipliner. Jadi kita gunakan ilmu kita untuk mempelajari sesuatu dan itu hanya kita sendiri. Kemudian nanti juga
ada interdisipliner, itu mendekatkan pendekatan yang masih satu rumpun ilmu tapi banyak pandangan. Jadi kita akan bekerja sama dalam kelompok tapi dengan satu ilmu. Satu ilmu itu berarti satu rumpun ilmu, contohnya otomotif seperti itu, tapi tetap dengan kelompok. Yang pertama itu individu, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah selain banyak orang juga banyak ilmu. Maksudnya tidak hanya satu rumpun, contohnya kita bekerja sama dengan mahasiswa lain seperti itu. Nanti untuk pendekatan di studi kasus yang akan saya tampilkan. Oke, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan ditekankan di mata kuliah ini, ada 3. Jadi dan banyak akan membahas tentang studi kasus. Kemudian pemecahannya. Nah, di sini kita dituntut tidak hanya sebagai orang yang mempelajari fenomena-fenomena di masyarakat, tetapi juga tentang pemecahan masalah. Nah, caranya gimana? Adalah pertama dengan riset. Ini menekannya adalah observasi ya. Observasi di sini. Observasi ini adalah kita melihat tanpa ikut nimbrung. Jadi kita melihat fenomena, kemudian kita cocokkan dengan ilmu yang kita punyai, dan kemudian kita simpulkan bahwa permasalahan ini bisa diuraikan dengan pemecahnya seperti ini. Seperti itu ya, itu namanya riset. Kemudian inquiry adalah kita terjun langsung di masyarakat ya. Jadi kita merasakan berbagai fenomena di masyarakat dengan terjun langsung. Jadi kita juga merasakan, sehingga kita punya data valid tentang bagaimana perubahan-perubahan sosial itu ada di masyarakat. Itu. Jadi lebih ke penyelidikan dan ikut langsung bergabung dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, oke, untuk mendukung dan untuk sebagai tahap awal studi kasus, nanti di bawah saya akan berikan link-link berita. Nanti coba untuk analisa secara faktor ekonomi, faktor agama, faktor sosial, dan lain-lain sebagai tugas untuk yang pertama ya. Jadi tolong ini dibaca beritanya, kemudian dipelajari, kemudian ditulis secara analisa gitu. Nah, bisa menggunakan saya pernah lihat ini Pak, atau dekat dengan saya, bisa menggunakan pemecahan masalah dengan inquiry. Kalaupun belum tahu dan bisa lihat dari jauh, kita lihat dengan riset. Jadi tolong di riset itu berarti kita lihat observasi, kemudian kita gabungkan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita punyai, kemudian kita cari solusinya seperti itu. Itu ya. Terima kasih, itu dari saya untuk mengawali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.